Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Puspitawati, NPM 1950600011. Langsung saja pada kotak 21 dengan tema suatu situasi pergaulan hanya mungkin tercipta jika ada saling percaya mempercayai antara komponen agar membentuk situasi pergaulan. Nah, pertama yang harus diketahui oleh anak. Pertama, dia dicintai oleh sekeliling yang ada di tempatnya, di lingkungannya, seperti orang tua, kakak atau adik, keluarga seperti itu, atau saudara-saudara seperti itu. Kedua, standar aman untuknya. Dia akan memilih di mana aman baginya gitu. Tiga, bagaimana dia berimajinasi. Nah, bagaimana dia berimajinasi itu dia bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan. Keempat, apa minatnya. Dia akan memilih yang termasuk yang ia suka, seperti itu. Langsung saja ke situasi pergaulan. Dalam situasi pergaulan, anak memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan apa yang dihayatinya. Anak dapat mengungkapkan dengan bebas dan spontan semua pikiran, perasaan, maupun kemauan yang dihayatinya. Yang diinginkan, anak dapat mengembangkan bentuk kepribadiannya sendiri. Di satu pihak lain, anak ingin memperoleh kebebasan atau kemerdekaan. Nah, kemerdekaan tersebut, keinginan tersebut dapat diperoleh anak dalam pergaulan. Oleh karena itu, berikanlah kebebasan untuk anak tersebut selama dia tidak melanggar norma atau nilai-nilai pedagogis. Sebaiknya diberi kebebasan seluas-luasnya untuk bergerak dan berbuat sesuatu. Nah, di sini peran orang tua itu sangat terbatas dalam pergaulan anak tersebut, di mana si anak tersebut ingin mengekspresikan apa yang ia inginkan dan apa minat yang dia inginkan dan apa yang bentuk yang ia hasilkan itu dalam pergaulan gitu. Nah, buat orang tua, berikanlah kebebasan buat anaknya, karena di sana si anak bisa lebih luas, lebih tahu bagaimana situasi luar dengan pergaulan. Nah, situasi pergaulan akan terjadi apabila ada saling percaya mempercayai antara dua orang tua atau yang berada dalam satu tempat. Nah, buat orang tua dan keluarga yang lainnya bisa mungkin diberi kepercayaan buat ke dia gitu, saling percaya gitu. Nah, percaya merupakan syarat teknis bagi terjadinya situasi pergaulan. Artinya, pergaulan tidak akan terjadi apabila tidak ada kepercayaan. Nah, mungkin kepercayaan itu kunci pertama di mana pergaulan akan terjadi. Bahkan di sana anak dan orang dewasa akan membentuk situasi pergaulan apabila di antara keduanya saling percaya. Nah, buat semuanya, bahwa pergaulan tersebut itu kebebasan dan kesempatan untuk mengekspresikan apa yang dia minati dan apa hobi yang dia inginkan, apa yang dia ketahui gitu dalam pergaulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datina Oktaviani. Di sini akan memaparkan materi tentang peran orang tua. Peran orang tua dalam mendidik anak jelas dan tegas bahwa mereka adalah pendidik yang pertama dan utama. Mengapa yang pertama? Karena merekalah yang memberikan pengajaran, pendidikan, apapun itu untuk pertama kalinya. Ada di tangan orang tua jelas untuk memberikan pengaruh dan arah untuk menjadi apa dan seperti apa. Yang utama karena merekalah yang memiliki tanggung jawab, kewajiban, dan kuasa untuk menjadikan anak seperti apa.
Pentingnya pendidikan dini pada anak telah menjadi perhatian pemerintah. Keterbatasan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, teknik, dan keahlian, negara memiliki tanggung jawab untuk membantu peran orang tua dengan mengadakan sekolah. Guru yang memiliki kewenangan untuk memberikan pendidikan dipercayakan oleh orang tua dan negara kepada mereka. Namun mereka bukan mengambil alih dan menjadi tumpuan salah satu pendidik bagi pendidik anak. Tugas orang tua terhadap anak-anaknya adalah memberikan pendidikan dan pembinaan, terutama pendidikan yang sifatnya membentuk kepribadian anak yang akan menjadikan bekal hidup selanjutnya. Dalam pendidikan keluarga ini, orang tualah yang mempunyai peran yang sangat penting. Orang tua sebagai pemelihara, pelindung, serta perkembangan anak selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Etika pergaulan berperan penting sebagai pedoman tingkah laku baik buruk dalam pergaulan yang harus diketahui dan dipahami remaja dalam lingkungan sosial maupun lingkungan sekolah. Karena dimanapun dan kapanpun remaja selalu dihadapkan dengan interaksi bersama dengan orang lain. Maka di sini dijelaskan alangkah baiknya orang tua mempersiapkan terlebih dahulu pergaulan anaknya tersebut sebelum masuk ke dalam tatanan masyarakat. Orang tua diwajibkan memberikan pengetahuan-pengetahuan baik buruk. Hal buruk di sini agar anak mengetahui bahwa hal itu buruk untuk dilakukannya, sesuatu yang bisa menjadikan dia memiliki perilaku penyimpangan sosial dalam hal bermasyarakat. Hal ini justru bagus ketika seorang anak diberikan pengetahuan baik buruknya terhadap sesuatu agar anak tidak harus mencoba atau merasa aneh saat dia bergaul dengan teman sebayanya. Lalu saya akan lanjutkan lagi. Sehingga apabila tidak menyadari dan memahami situasi yang ada di sekitar, maka bisa saja akan melakukan suatu hal yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menurut Rushdie. Seperti hal yang saya berikan tadi, bahwa banyaknya orang yang memiliki penyimpangan sosial, penyimpangan tingkah laku sosial sendiri adalah karena mereka kurangnya pengetahuan atau didikan dari hal-hal negatif yang sebenarnya hal itu tidak boleh mereka coba. Berikutnya, dalam pergaulan hidup terdapat 4 kaidah atau norma tingkah laku manusia, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu norma agama. Norma agama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam agama. Hukuman-hukuman dari agama tersebut sendiri adalah sesuai agama yang mereka anut. Entah itu mungkin hukum agama yang dijadikan hukum negara tersebut sendiri, seperti beberapa negara yang memiliki hukum agama. Dan ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah norma antara manusia dengan manusia lain, entah itu individu dengan individu, individu atau kelompok dengan individu, di mana antara manusia dan manusia itu harus memiliki kesusilaan, yaitu mereka harus saling menghormati, memberikan toleransi yang tinggi tentang suku, agama, ras. Jadi semua itu sama rata begitu. Lalu kesopanan adalah hampir sama dengan kesusilaan, tetapi kesopanan biasanya lebih kepada etika dan cara berbicara, seperti nada yang tidak ditinggikan atau bahasa yang kita pilih saat berbicara dengan satu orang dengan orang lain, orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda dari kita. Lalu ada norma hukum. Norma hukum sendiri terbagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis sendiri adalah biasanya hukum yang diterapkan pada suatu negara, yaitu hukum yuridis, seperti di negara kita. Hukum-hukum di mana bagi para pelanggarnya sudah disediakan sanksi
oleh negara. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang biasanya dianut oleh masyarakat tertentu. Biasanya saat orang-orang melanggar ketentuan hukum itu akan diasingkan atau tidak diterima di daerah tersebut karena mencoreng nama baik daerah tersebut atau memiliki alasan lain. Lalu selanjutnya ada oleh karena itu sangat penting menanamkan pemahaman kepada remaja mengenai etika pergaulan agar mereka mampu mengaplikasikan dengan baik di dalam kehidupan sehari-harinya. Banyak sekali yang dimaksudkan etika itu adalah bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih tua. Tapi pada dasarnya etika sendiri itu diberlakukan kepada semua orang, bahkan pada teman sebaya ataupun teman seumuran, bahkan teman baik. Etika berteman seperti tidak mencibir, tidak mengolok-olok, tidak membuat seseorang sakit hati adalah etika pergaulan yang harus kita ketahui. Bagaimana kita cara berbicara dan bagaimana kita mengeluarkan intonasi percakapan kepada teman kita, di mana antara manusia dan manusia itu harus memiliki kesusilaan, yaitu mereka harus saling menghormati, memberikan toleransi yang tinggi tentang suku, agama, ras. Jadi semua itu sama rata begitu. Lalu kesopanan adalah hampir sama dengan kesusilaan, tetapi kesopanan biasanya lebih kepada etika dan cara berbicara, seperti nada yang tidak ditinggikan atau bahasa yang kita pilih saat berbicara dengan satu orang dengan orang lain, orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda dari kita. Lalu ada norma hukum. Norma hukum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis sendiri adalah biasanya hukum yang diterapkan pada suatu negara, yaitu hukum yuridis, seperti di negara kita. Hukum-hukum di mana bagi para pelanggarnya sudah disediakan sanksi oleh negara. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang biasanya dianut oleh masyarakat tertentu. Biasanya saat orang-orang melanggar ketentuan hukum itu akan diasingkan atau tidak diterima di daerah tersebut karena mencoreng nama baik daerah tersebut atau memiliki alasan lain. Lalu selanjutnya ada oleh karena itu sangat penting menanamkan pemahaman kepada remaja mengenai etika pergaulan agar mereka mampu mengaplikasikan dengan baik di dalam kehidupan sehari-harinya. Banyak sekali yang dimaksudkan etika itu adalah bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih tua. Tapi pada dasarnya etika sendiri itu diberlakukan kepada semua orang, bahkan pada teman sebaya ataupun teman seumuran, bahkan teman baik. Etika berteman seperti tidak mencibir, tidak mengolok-olok, tidak membuat seseorang sakit hati adalah etika pergaulan yang harus kita ketahui. Bagaimana kita cara berbicara dan bagaimana kita mengeluarkan intonasi percakapan kepada teman kita. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang faktor penyebab konflik. Ada dua, yaitu yang pertama, perbedaan antar individu, yaitu merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan, yaitu kepribadian seseorang yang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.